لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, seminggu lagi kita akan melaksanakan salah satu di antara amalan ibadah yang disunnahkan dalam agama Islam, yaitu di hari raya Idul Adha untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Bagi yang mampu, yang memiliki kelebihan harta, maka hukumnya sunnah muakkadah untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Bagi yang tidak melaksanakannya karena tidak mampu, maka minimal kita ikut membantu, ikut melaksanakan, membantu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat atau di lingkungan di mana kita tinggal, baik di masjid ataupun di yayasan ataupun di tempat-tempat yang lain yang dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, maka pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang babul adhahi, bab menjelaskan tentang kurban, al-udhiyah atau kurban, supaya kita bisa mengingat hukum atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hewan kurban. Halaman berapa di situ? Ini bab terakhir. Kalau di sini 143. Babul adhahi. Ya. Al-adhahi babnya. Ini enggak, ini saya 3 atau 4 bab sebelum akhir kitab. Kalau dari belakang itu 4 bab. Babul adhahi. Dari terakhir ya 4 bab sebelum terakhir dari kitabnya yang paling akhir itu 4 bab terakhir. Terus setelah akikah itu ya? iya, setelah akikah kita baca juga akikah, kita juga baca nanti dzabaih, bagaimana cara menyembelih hewan kurban, adab ya, tata cara menyembelih hewan kurban. Halaman berapa? Di sini 252. 650. Iya, di ujung. 250. 252. Iya.
Babul adhahi, bab menjelaskan tentang udhiyah atau kurban. Bil isnad al muttasili ila al imam al hafidh ibn Hajar al Asqalani qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kabsh, dua domba jantan. Kabsh itu artinya domba jantan. Kalau domba yang jantan itu bahasa Arabnya kabsh. Nah, ya, kalau kita sebut biasanya kibas. Kambing kibas. Kalau kambing ini kan domba. Kabsh. Kalau kambing itu kambing jantan, bahasa Arabnya tais. Ya, jadi di Arab ada bahasa sendiri, seperti di sini ada kambing bendot, ada kambing apa nih, bandot, ada kambing kacang, ada. Di sana kalau untuk jantan, domba jantan disebut kabsh, kambing jantan disebut tais. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua domba jantan. Amlahaini, yaitu yang warnanya adalah di sini disebutkan kabsyun amlah idza kana aswad ya'lu sya'ruhu bayadun. Dan hitam bercampur dengan putih, ininya warna bulunya itu putih, yang ada putih-putihnya, hitam, warnanya hitam, kemudian ada bulu-bulunya berwarna putih campur dengan putih. Akrona ini yang memiliki tanduk, yang bertanduk hewan. Wa yusammi, kemudian beliau membaca bismillah saat memotong hewan kurbannya tersebut. Wa yukabbir, dan baca takbir. Ya, saat mau memotong hewan baca bismillah adalah hukumnya sunnah. Kemudian sunnah lagi baca takbir. Nanti disebutkan juga dalam hadis yang berikutnya bagaimana bacaan doa sebelum memotong hewan kurban. Atau yang mau berkorban, kalau tidak memotong sendiri maka dia membaca doa sambil menyaksikan hewannya disembelih atau dipotong oleh orang yang bertugas atau menjadi wakilnya untuk memotong hewan tersebut. Wa yad'u rijlahu, dan meletakkan tangan, meletakkan kaki beliau ya, ala sifahihima, di atas sisi perut yang dari hewan yang sudah dibaringkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Jadi ini lututnya itu di atas perutnya itu. Wa fi lafdhin dzabahahuma biyadihi, dan dalam satu riwayat disebutkan beliau yang menyembelih sendiri keduanya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin, dalam satu riwayat ada tambahan saminain, yang gemuk, yang menunjukkan bahwasanya hewan yang dijadikan kurban itu bukan hewan yang ini kayaknya udah terlalu kurus udah kurbanin aja, bukan begitu, tapi harus dipilih ya, sunnahnya itu adalah dipilih yang paling bagus, bukan yang
sudah ini nggak ada harapan lagi. Udah sekaliannya dikorbanin, bukan begitu. Kalau dijual murah ini kayaknya udah dikorbanin aja, bukan begitu, malah yang bagus dipilih. Wali Abi Awanata fi sahihihi saminaini bil musallatsati badal sin, dengan sa artinya yang mahal. Kalau mahal berarti kan yang gemuk, yang sehat itu hewannya yang bagus. Wa fi lafdhin li muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Beliau menyebut nama Allah, bismillah, wallahu akbar, dan bertakbir. Walahu min hadits Aisyah, dan juga dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin aqran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikorbankan domba jantan yang bertanduk, yaqa'u fi sawad, ya, yang mana kakinya itu warnanya hitam, wa yabruku fi sawad, ya, juga di perutnya warna hitam, wa yanzuru fi sawad, artinya matanya ini warnanya, mata yang warnanya hitam itu yang sehat ini, dilihat di matanya. Dan dalam hadis yang riwayat yang lain diperintahkan untuk meriksa matanya, ya, jangan matanya udah merah-merah orang tidur ini kambingnya. Mata yang sehat yang hitam, ya, kemudian yang warna hitam, warna yang kuat, tapi ya disebutkan tadi amlah, yang ada bercampur dengan putih. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan setelah beliau disuruh mencari domba seperti itu, kemudian didatangkan liyudhahi, supaya beliau berkorban bihi, dengan domba jantan tersebut. Faqala laha, kemudian berkata kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, halummi al-mudyah, ambil atau berikan kepadaku pisau atau golok, ya, supaya beliau menyembelih dengan golok tersebut. Al-mudyah artinya pisau yang tajam, atau kalau bahasa kita golok. Summa qala ishhadhiha, kemudian asah dan tajamkanlah, bihajarin, dengan batu, diasah dengan batu, dengan alat untuk menajamkan pisau tersebut, menajamkan golok tersebut. Fa fa'alat, lalu dilakukan oleh Aisyah yang seperti itu. Summa akhadhaha wa akhadhahu fa abja'ahu summa dhabahahu, kemudian dibaringkan dan kemudian disembelih, dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma dhaha bihi. Kemudian beliau membaca ini doanya, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma dhaha bihi. Kemudian ini dijadikan sebagai kurban beliau. Nah, Rasulullah berkurban dengan ini 2 domba jantan ini. Dalam hadis ini 1 domba jantan, mungkin ya, dalam waktu yang lain saat ini yang riwayat Sayyidah Aisyah 1 domba jantan, kemudian beliau berdoanya Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Pernah kita tanyakan kepada Syekh bahwasanya yang seperti ini adalah bisa maknanya adalah pahalanya untuk mereka. Adapun yang berkorban tetap 1 beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sempat ada itu waktu itu Ali Jabir atau siapa itu yang menyebar video, katanya Indonesia ini katanya nggak usah ini setahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya gitu. Yang hukum kurban itu kan sunnah, tapi ya kifayah, sunnah kifayah. 1 orang sudah berkorban menggugurkan kesunahan bagi yang lain dalam 1 keluarga itu.
Ya, juga pernah kita dengar dari salah seorang masyayikh tentang ini, bahwasanya ini adalah khusus untuk Nabi, berkorban untuk seluruh umatnya. Ya. Adapun kalau praktek yang dilakukan di sebagian tempat, patungan 30 orang, 30.000, dapatnya berapa? Misalnya 30 kali 3 berapa itu? 9 juta, mahal sekali. Nah, misalnya 30 orang 10.000 berapa? 3 juta buat beli kambing. Maka tidak sah sebagai kurban untuk 30 orang, satu orang saja. Jadinya apa? Sedekah saja, bukan kurban. Seperti di sekolah-sekolah itu kadang-kadang suka begitu katanya, latihan kurban. Yang latihan kurban, tapi latihan sedekah, bukan latihan kurban kalau begitu. Kalau kurban satu orang kurban kambing, atau satu orang 1 ekor sapi, atau kalau nggak mampu 1 ekor sapi untuk 7 orang, ya patungan 7, kemudian atau unta, begitu. Adapun jika pahalanya diniatkan untuk banyak orang, maka itu tidak masalah. Tapi untuk pelaksanaan kurbannya, ya, untuk membeli kurbannya atau yang mengkurbankan hewannya itu 1 kambing oleh 1 orang, 1 sapi boleh 1 orang, boleh 1 ekor sapi oleh 7 orang, begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Hakim, rajahal a'immatu ghairuhu waqfahu. Ini menurut apa yang selama ini kita peroleh dari para masyayikh, bahwasanya hadis ini secara makna adalah tidak kita amalkan. Ya, artinya karena kurban itu kan sunnah. Ya, kurban itu adalah sunnah, maka orang yang tidak berkorban itu hukumnya tidak berdosa. Kenapa dilarang untuk datang ke masjid atau musola, tempat untuk sholat berjamaah? Mungkin ini diriwayatkan di sini dan disebutkan bahwasanya ini adalah hadis yang mauquf, bukan hadis yang marfu, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ya, dari sahabat, dari Abu Hurairah. Ya, perkataan dari Abu Hurairah. Sebagian ulama menafsirkan bahasanya musallana ini bukan maksudnya tidak boleh datang ke masjid, bukan. Tapi tidak dilarang untuk datang ke melaksanakan sholat Id karena nggak mau berkorban padahal dia mampu. Sebagian begitu. Tapi yang selama ini kita dengar dari para masyayikh, ini hadis tidak kita amalkan ininya. Wallahu alam, ya, karena ada riwayat seperti ini disebutkan, namun secara makna bukan berarti orang yang nggak mau berkorban nggak boleh datang ke masjid, itu yang tidak tepat maknanya. Karena kurban itu kan hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Yang mewajibkan kurban itu hanya Imam Abu Hanifah, yang pendapatnya hukumnya wajib. Akan tetapi wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang memiliki harta 1 nisab. Nisabnya unta berapa? 5. Berkorban. Kalau punya 10, kurbannya 1. Artinya kan lebih dari 1 nisab, memiliki harta 1 nisab. Nisabnya kambing 40. Punya kambing 100, kurban 1 karena udah punya 1 nisab lebih. Atau punya 1 nisab dikorbankan 1, dan minimal itu. Kemudian nisab sapi berapa? 30, dikorbankan 1.
Adapun perhitungan yang lain, misalnya apakah nisabnya itu tidak hanya dilihat dari hewan kurban, kan ada orang yang kaya tapi nggak punya hewan ternak. Ya. Maka pernah saya tanyakan itu yang miliki harta seukuran satu nisab perak menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, satu nisab perak itu berapa? 200 dirham. Itu menurut mereka yang mengatakan, pendapat yang mengatakan wajib. Tapi ini pendapat berbeda dari sebagian besar ulama. Dari jumhur pendapat ulama mengatakan sunnah, dan sunnahnya adalah muakkad. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu annahu qala syahidtul adha, saya menyaksikan, menemui Idul Adha bersama Rasulullah, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, setelah beliau menyelesaikan salat Id, bin nasi bersama orang-orang, para sahabat, nazara ila ghanamin qad dhubihat. Setelah salat Id selesai, kemudian beliau melihat ada kambing sudah disembelih, sudah dipotong, baru selesai sholat. Faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha. Orang yang menyembelih sebelum sholat dilaksanakan, maka tidak jadi kurban itu. Falyadhbah syatan makanaha, maka sembelih lagi kalau ingin tetap dapat pahala kurban. Enggak sah kurbannya maksudnya. Jadi sedekah saja. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala bismillah, muttafaqun alaih. Dan yang belum menyembelih maka hendaknya dia menyembelih setelah salat, karena itu waktunya menyembelih hewan kurban setelah dilaksanakannya salat. Ya, ada perbedaan pendapat para ulama apakah setelah salat meskipun masih khutbah sah atau tidak. Dan kalau menurut Imam Syafi'i setelah salat dan seukuran khutbah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan setelah sholat saja meskipun masih khutbah, karena khutbah. Kalau ada yang pulang habis sholat kemudian menyembelih, padahal di masjid masih berkhutbah imamnya. Ada yang mengatakan yang seperti itu, yang penting setelah sholat. Ya, jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang pendapat kita adalah setelah sholat dan khutbah, ya, secukupnya, sesuai yang memenuhi syarat dan rukun khutbah. Wa anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu annahu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya. 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Al-awra'u al-bayyinu awaruha. Yang pertama adalah belum tahu. Al-awra'u al-bayyinu awaruha, yaitu yang juling, apa namanya? Buta satu. Ya, apanya? Buta sebelah, satu matanya buta. Kenapa? Karena kalau matanya buta itu picak apa? Itu akan mempengaruhi makanannya. Kalau dia hanya bisa melihat dengan satu mata, berarti yang dia makan sebelah saja. Berbeda dengan yang bisa melihat dengan 2 mata, lebih banyak, sehingga mempengaruhi badannya atau dagingnya nanti. Makanya itu dipilih yang terbaik, yang sehat. Yang matanya satu buta, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Wal maridatu, kemudian yang sakit, al bayyinu maraduha, yang jelas ya, terlihat sakitnya, yang sudah nampak sakitnya dengan jelas. Al bayyin artinya yang nampak jelas, maraduha sakitnya. Hewan yang sakit ya, tidak bisa dijadikan kurban. Apalagi sekarang ini PMK,
sakit PMK nggak bisa jadikan kurban. Ada cerita tahun yang lalu itu salah satu di antara kawan kita ya, itu sudah beli kurban tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9-nya perutnya kembung masuk angin. Dikrokin. Si Rumin mau dibeliin ini katanya antangin. Apaan yang masuk angin itu? Akhirnya apa ditanyakan kepada yang pengalaman, ini kalau dibiarkan lama sedikit bisa mati, ini dipotong aja daripada ini, diganti dengan yang lain, dibagikan dagingnya sebagai sedekah, jadinya bukan jadi kurban, daripada mati sama sekali nggak bisa ini nanti ya, jadi bangkai malah ini nggak kemakan nggak ini. Maka yang sakit seperti itu tidak sah jadikan kurban. Wal arja'u al bayyinu dhala'uha. Arja itu yang pincang, kakinya pincang karena al bayyinu yang nyata nampak jelas, dhala'uha miringnya. Kaki al bayyinu dhala'uha itu yang jelas pincangnya. Ya, kalau pincang kan kakinya nggak lurus. Dhala itu artinya apa? Miring kakinya. Apa bahasanya kakinya itu? Apa tadi? Dengklak. Dengklang. Ya, dengklang. Yang jelas dengklangnya. Kakinya dengklang. Wal kabirul lati lan tunki. Wal kasirul lati la tunki. Dan yang tulangnya itu tidak ada sumsumnya. Karena yang seperti itu biasanya kurus. Kasir ini yang kurus, allati la tunki yang tidak ada tulang, di tulangnya nggak ada sumsum itu, maka hewannya juga kurus. Ada kemarin di ini sapi kurus ditawarkan murah, dijual murah. Tapi kurus, nah itu nggak bisa dijadikan sebagai kurban. Udah kelihatan tulangnya. Ya, sapi yang kurus, sapi second katanya. Ada aja orang ini bikin lucu-lucuan. Ya, karena memang yang seperti itu nggak sah jadi kurban. Karena kurusnya itu. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan. Ya, jangan motong atau menjadikan hewan kurban kecuali yang sudah berumur 2 tahun musinnah. 2 tahun. Illa an tansara alaikum, kecuali jika sulit bagi kalian, fatadbahu, kemudian kalian motong jaza'atan minadh-dha'n yang 1 tahun. Jaza'atan itu 1 tahun atau yang sudah tanggal, sudah kupak, minadh-dha'n dari domba. Rawahu Muslim. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dilihat matanya. Ya, diperiksa matanya. Tadi kan disebutkan mata yang hitamnya itu apa, hitam benar-benar hitam, itu berarti itu menunjukkan hewannya cerah. Hewan hitam yang cerah itu yang hewannya sehat. Wal udhun, dan diperiksa telinganya. Telinganya ada yang solek namanya. Ada yang potong, ada yang apa, hilang salah satu bagian di telinganya. Ya, itu kan pengaruh ininya. Wala nudhi bi'aura, wala nudhiya bi'aura, dan
tidak boleh berkurban dengan, kita tidak berkurban dengan hewan yang buta sebelah, picak. Wala muqabalah, dan juga tidak dengan hewan yang terpotong telinganya. Bagian telinganya ada yang terpotong. Wala mudabarah, muqabalah terpotong bagian depan, wala mudabarah terpotong bagian dari belakangnya. Ini kan ada telinga, kan ada yang depan, ada yang dari belakangnya. Wala kharqa, juga yang ada lubang di telinganya. Ya, jadi ada yang terpotong dari depan, ada yang terpotong dari belakang, ada yang telinganya ada lubang. Itu semuanya menunjukkan pertanda sebagai hewan, isyarat bahwasanya hewan itu tidak sehat, tidak sempurna, ya, ada cacatnya. Wala sarma, dan juga yang ompong giginya, gigi depannya ompong, apa namanya? Kalau giginya nggak ada berarti apa namanya? Ompong itu. Kalau kupak itu kan udah lepas tapi tumbuh gigi baru, maksudnya yang lebih kuat. Gigi susunya udah lepas, tanggal, tumbuh gigi yang permanen, gigi ini menggantinya. Tapi kalau sarma itu apa? Yang ompong, yang tidak ada giginya. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkanku, kata Sayyidina Ali, untuk, ya, Sayyidina Ali diperintah untuk mengurus hewan unta, ya, mengurus unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai qurban atau untuk dijadikan sebagai hadi, binatang sembelihan yang dibawa ke tanah haram, dipotong, disembelih di tanah haram. Wa an uqassima luhumaha, dan beliau memerintahkan aku untuk membagi dagingnya, wa juludaha, dan kulitnya dibagi semua, wa jilalaha, lupa saya makna jilal ini. Alal masakin, yang penting ya, bagian-bagian dari hewan yang bisa dimanfaatkan itu dibagi alal masakin kepada orang-orang miskin. Wala u'ti fi jazaratiha syai'an minha, dan tidak boleh, ya, saya diperintah agar tidak memberikan kepada tukang sembelihnya itu sedikit pun dari daging ataupun dari kulit sebagai upah, tidak bisa, tidak diambil dari situ sebagai upahnya. Artinya, ya, tidak boleh menjual. Dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya tidak boleh menjual kulitnya atau bagian dari hewan yang digunakan untuk kurban atau untuk hadi. Muttafaqun alaih. Yang umumnya di masyarakat itu kan nggak tahu tentang hukum ini. Berapa tahun yang lalu ada orang ngotot katanya, boleh itu ininya. Menurut pendapat siapa? Nggak tahu. Ya, ada yang membolehkan, memang ada, tapi bukan dijual dengan uang kertas. Sebagian ulama mazhab Hanafi yang menyebutkan boleh dijual tapi ditukar barter dengan barang, bukan dengan uang. Ya, tapi umumnya sebagian besar ulama itu mengatakan berdasarkan hadis ini tidak boleh, haram hukumnya menjual kulit hewan kurban, ya, atau menjadikan sebagai ujrah, upah bagi tukang potong atau tukang
yang menyembelih. Wa an Jabir bin Abdullah annahu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin rawahu Muslim. Nah, ini kata Jabir, kami berkurban, memotong hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Satu ekor badanah unta an sab'atin untuk 7, wal baqarah satu ekor sapi an sab'atin untuk 7. Artinya 7 orang yang berkorban satu ekor sapi dan 7 orang berkorban satu ekor unta. Babul aqiqah, bab menjelaskan tentang aqiqah. Qala an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain satu kabsh, domba jantan, kabshan. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Abdul Haq, lakin rajaha Abu Hatim irsalahu wa akhraja Ibnu Hibban min hadits Anas nahwahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ay yu'aqqa 'anil ghulami syatani mukafi'atan. Rasulullah merintahkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, wa 'anil jariyati untuk anak perempuan syatun 1 ekor kambing untuk akikah. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa akhraja Ahmad wal arba'ah an Ummi Kurzin al-Ka'biyati nahwahu. Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak itu murtahin, tergadai bi aqiqatihi dengan akikahnya. Sebagian ulama menjelaskan, mensyarahkan maknanya adalah jika anak tersebut meninggal dalam keadaan kecil tapi belum diakikahi, sebelum balik sudah meninggal, maka nanti tidak bisa memberikan syafaat bagi orang tua. Kalau sudah diakikahi, maka itu yang disebutkan dalam hadis bisa memberikan syafaat bagi orang tua. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, akikah itu disembelih pada hari ke-7 kelahirannya. Wa yuhlaku, dan dipotong rambutnya. Kemudian sunnah untuk ditimbang ya, dan disedekahkan seukuran emas sesuai dengan ukuran timbangan berat rambutnya. Itu dicukur rambutnya kemudian ditimbang ada 2 gram, maka sedekah emas 2 gram. Wa yusamma, dan diberi nama pada hari ke-7 itu. Rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahahahu at-Tirmidzi. Sekarang kita buka ini yang bab sebelumnya, babus soidi wa dzabaih. Ini menjelaskan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan, ya, cara menyembelih hewan supaya sah sesuai dengan syarak, sesuai dengan ajaran syarak. Babus soidi wa dzabaih, bab menjelaskan tentang hewan buruan dan sembelihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalba masyatin aw saudin aw zar'in untuk kisah min ajrihi kulla yaumin qiratu. Kita baca aja ini. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi fa in amsaka alayka fa adraktahu hayyan fadhbahu wa in adraktahu qad qatala wa lam yakul minhu fakulhu wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghayrahu wa qad qatala fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah wa in ramaita bi sahmika fadhkur ismallahi ta'ala wa in ghaba 'anka yawman falam tajid fihi illa ithra sahmika fakul in syi'ta wa in wajadtahu ghariqan fis ma'i fala ta'kul. Muttafaqun alaihi wa hadza lafdul muslimin. Ini hadis ini panjang, ini menjelaskan tentang hukum bolehnya berburu dengan anjing yang sudah terdidik, ya, dengan apa namanya itu, hewan untuk berburu tapi sudah terlatih.
terlatih itu ada syarat-syaratnya. Kalau dia ya, menabrak hewan itu ya, kemudian mati, hewan tersebut nggak perlu disembelih lagi, dengan syarat ya ini anjing nggak makan sama sekali dari, karena dia sudah terlatih hanya untuk berburu saja. Apa namanya itu, hewan untuk digunakan berburu, anjing untuk berburu. Kalau ternyata anjingnya itu masih makan sedikit dari yang diburu itu, maka tidak boleh dimakan itu buruan. Di sini tadi disebutkan kalau ternyata masih hidup, maka disembelih supaya matinya itu dengan sembelihan itu. Kemudian kalau seandainya ada permasalahan yang kedua, disebutkan kalau seorang memanah hewan, ya, maka hukumnya boleh dengan panah itu. Kalau ada hewan yang liar misalnya, kita panah rusa, kemudian kita panah, kena perutnya, kemudian mati, hukumnya sah itu sembelihan itu. Yang penting senjatanya ini adalah tajam, kan panah itu kan tajam. Makanya kalau peluru pistol itu pelurunya tajam, maka itu sah ininya. Tapi kalau tumpul itu kan bukan ini, bukan membunuh dengan tajamnya, tapi dengan ya, benturan ini depan. Maka disyaratkan harus yang tajam ininya, seperti panah atau peluru yang tajam. Ya, kemudian jika misalnya ini panah atau ditembak masih hidup, ternyata masih hidup, maka ya disembelih supaya bisa sah sebagai hewan yang disembelih, maka hukumnya yang disembelih itu jadi halal untuk dimakan. Kalau seandainya setelah dipanah kemudian jatuh ke air, ada burung misalnya, atau hewan buruan dipanah kemudian lari dan jatuh ke air, tenggelam di air, mati. Kalau kita ragu matinya itu karena panahnya atau karena tenggelam, maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau ya yakin ini udah mati nih, cuma karena ya dengan panahnya itu sudah mati, cuma karena di situ ada sungai sehingga dia jatuh di situ, bukan matinya karena tenggelam, maka baru itu hukumnya ya halal. Kalau yakin matinya itu dengan panah, bukan karena tenggelam di air. Wa an Adi radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad faqala idza asabta bi haddihi fakul. Kalau kamu memburu hewan kemudian mengenai hewan tersebut dengan ya, senjata yang tajam itu, bihaddihi dengan tajamnya senjata itu, fakul maka boleh dimakan. Wa idza asabta bi ardihi, tapi kalau tumpul bukan tajam, fakutila maka kemudian mati karena tersesak atau tersiksa jadinya. Matinya karena ditabrak atau dibentur dengan senjata yang tidak tajam itu, tapi karena senjatanya tumpul, faqutila maka mati, fa innahu waqidun fala ta'kul. Ya, maka yang seperti itu adalah seperti yang dipukul dengan waqid itu, al-madrubu bil 'asa, yang dipukul dengan tongkat. Maka tidak boleh, fala ta'kul maka jangan dimakan. Wa an Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ramaita bi sahmika fa ghaba anka fa adraktahu fakulhu ma lam yuntin. Kalau ada orang yang memanah hewan kemudian tiba-tiba menghilang, setelah itu baru mati
Kalau dia yakin itu dengan panahnya yang tajam itu hewan itu mati, maka boleh dimakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la faqalu sabbullah alaihi antum wa kuluhu rawahu al-Bukhari. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi wa qala innaha la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan walakinnaha taksiru sin wa taqfa'u al-'ain. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Ini yang senjata yang tidak tajam tapi ya peluru yang tumpul atau senjata yang tumpul itu kata Rasulullah tidak membunuh dengan tajamnya, tapi itu membunuh dengan menabraknya itu, dengan membenturnya, maka tidak cukup sebagai sembelihan. Tadi disebutkan seperti waqidh, yaitu seperti hewan yang dipukul dengan tongkat kemudian mati. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharadan. Ini keharaman menjadikan hewan yang hidup untuk latihan memanah, ya. Hewan hidup diikat kemudian dipanah. Tapi kalau hewan yang liar kemudian diburu itu hukumnya boleh. Hewan hidup kemudian ditaruh dijadikan untuk latihan memanah. Dijadikan untuk memanah, sasaran untuk memanah, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu kalau hewan itu liar kemudian diburu. Sapi, kadang-kadang sapi yang jinak bisa jadi liar. Pernah ada sapi dari Klender itu di tempat Haji Abdul Aziz, dia cerita lepas dari jalan Kapuk sampai ke Aziadah itu lari berapa ini udah 1 kilo mungkin. Sapinya baru ketangkap di sana di Aziadah itu. Kalau seandainya sapinya liar maka kemudian ada yang lempar tombak kena perutnya kemudian mati, maka itu hukumnya cukup, itu sebagai sembelihan. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna imra'atan dhabahat syatan bihajarin fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amara bi akliha. Boleh, ini hadis menunjukkan bahasanya boleh memakan sembelihan seorang perempuan. Ya, kalau perempuan menyembelih hukumnya boleh. Ya, ibu-ibu menyembelih ayam sendiri. Ada, maka itu hukumnya bapaknya boleh makan. Ya. Sembelihan anak kecil, sembelihan perempuan, ya. Ini yang di sini hadis menunjukkan sembelihan perempuan. Itu hukumnya dibolehkan. Wa an Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anhara ad-dam wa dzukira ismullahi alaihi faqul laisa sinna wadh-dhufra amma sinnu fa'adhmun wa amma dhufru famuda al-habasyah. Muttafaqun alaih. Artinya bahwasanya hewan yang mengalir darahnya dan disebutkan nama Allah saat menyembelih, fakul maka makanlah. Yang disembelih dengan alat sembelih yang tajam, pisau yang tajam, golok yang tajam. Laisa sin, bukan dengan gigi. Wadzufur, dan juga bukan dengan kuku. Amma sinnu, adapun gigi, maka fa'admun itu adalah tulang, tidak bisa digunakan untuk menyembelih dengan benda yang tajam, pisau atau golok yang tajam. Amma dzufru, adapun kuku, famudal habasyah, kan itu alat memotong orang-orang Habasyah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuqtala syai'un min ad-dawabi sabran
rawahu Muslim. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Adab dalam menyembelih ini yang seharusnya kita ingin baca tadi supaya bisa dijelaskan bagaimana menyembelih. Para ulama menjelaskan bahwasanya berdasarkan hadis ini kita meskipun menyembelih hewan kurban maka tetap menjaga adabnya. Dalam hadis ini disebutkan wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Ketika kita menyembelih maka hendaknya kita menjaga adab dalam menyembelih. Apa saja itu adab menyembelih? Yang pertama wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya menajamkan pisaunya. Pisaunya harus ditajamkan karena kalau ditajam pisaunya itu maka apa? Cepat terpotongnya. Tapi kalau nggak tajam itu tersiksa hewannya karena ekrek ini. Kan sering lihat di video YouTube itu motong itu kan jadi tersiksa sakit. Tapi kalau kita motong itu seharusnya sekali ces ini. Maka itu langsung kepotong dengan syarat yang terpotong adalah 2 saluran itu, saluran makanan, saluran napas, mari dan hulqum. Adapun ini ya, wadajah yang ada di samping urat yang ada di samping leher ya, itu sebagian ulama mensyaratkan, sebagian tidak mensyaratkan. Cukup 2 aja. Sebagian ulama mengatakan harus 4. Ini urat samping, kanan kiri, leher itu juga wajib dipotong. Tapi sebagian ulama cukup 2 saluran, napas, saluran napas dan saluran makanan. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya menenangkan hewan tersebut, jangan menakut-nakuti. Ya, makanya para ulama menjelaskan jangan sampai kita menampakkan kepada hewan tersebut saat mengasah pisau. Bentar mentang-mentang ini, oh ini hewan yang udah gini ketakutan. Kabur. Iya, kalau cuma kabur, kalau ditendang sapinya diseruduk. Ada yang sampai lumpuh karena diseruduk sapi. Ya, salah sendiri. Ya, itu adabnya. Jangan sampai melihatkan. Juga saat dipotong hewan lain yang pertama, jangan dilihatkan ke hewan yang terakhir gilirannya. Waduh, gilirannya yang pertama udah pada mati itu. Tadi malam masih kumpul. Masih makan bareng. Jadi terpisah. Yang sekiranya hewan lain yang belum dipotong enggak melihat. Kalau enggak itu menyiksakan itu. Makanya ini kan wal yurih dhabihatahu. Ya. Sebenarnya hewan itu kalau kita ini tenang ya, kalau pernah diajarin Haji Imad itu baca bismillah, disentuh, dielus, itu udah diam itu ini kambing. Jadi kalau ini udah jatuhinnya udah kasar. Sapi juga katanya kalau di ini tali itu ditarik pelan-pelan dia duduk sendiri. Kemudian Rasulullah sambil baca bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar itu diam ini. Ya, mungkin yang ini pengalaman bisa ini cerita nanti ini. Ya, dan emang itu kalau ini tenang, tidak kita perlihatkan pisaunya. Belum apa-apa ini pisau ini. Jadi pisaunya umpetin dulu ini. Jangan dilihatin. Setelah ini tenang, kemudian ya posisinya pas menghadap ke arah kiblat, maka baru ya pisaunya diambil kemudian langsung dipotong. Ya, hewan yang nggak melihat nggak tersiksa terlebih dahulu, nggak takut ya terlebih dahulu sebelum dipotong.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatu ummihi. Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Ini bayi belum lahir. Kalau di Tegal ada batibul, balibul. Ini ada bayi belum lahir, babelah. Bayi belum lahir. Itu ada yang kurban kemudian atau hewan betina dipotong. Ternyata perutnya ada isinya, janin. Maka apakah disembelih lagi atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i pendapatnya adalah tidak perlu disembelih lagi. Udah langsung disop. Langsung tongseng. Iya, karena disebutkan di sini zakatul janin zakatu ummihi. Artinya sembelihannya janin itu adalah dengan disembelih induknya. Kalau induknya udah disembelih dengan sah, maka janinnya nggak perlu disembelih dulu. Ini menurut pendapat Syafi'i. Ada yang meriwayatkan hadis ini dibacanya apa? Fathah, zakatal janin zakata ummihi. Yaitu ulama mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, ulama mazhab Hanafi, maka mereka mengatakan berdasarkan riwayat itu dibacanya bukan tu tapi ta. Ya. Maka hasil ijtihadnya adalah harus dipotong. Artinya sembelihlah janin sebagaimana kalian menyembelih induknya. Ini pentingnya nahwu, makanya Syekh Abdullah mengatakan an-nahwu wa sarfu kilahuma syurid li talibil hadits khasyatal ghalat. Nahwu sarf itu penting. Ya, ini tadi beda fathah dengan dhammah saja jadi beda hukumnya. Beda pemahaman terhadap nas hadis ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu yakfihi ismuhu fa in nasiya an yusammiya hina yadhbahu falyusammi thumma ya'kul. Ini menunjukkan bahasanya baca bismillah itu hanya sunnah saja. Akhrajahu ad-Daraqutni wa fihi rawin fi hifdhi dha'fun wa fi isnadi Muhammad bin Yazid bin Sinan wa huwa saduqun dha'iful hifdhi. Wa akhrajahu Abdul Razzaq bi isnadin sahihin ila Ibnu Abbas mawqufan alaihi walau syahidun inda Abi Dawud fi marasilihi bil lafzi dhabihatul muslim halal. Sembelihan muslim itu hukumnya halal. Artinya yang menyembelih adalah seorang muslim maka hukumnya halal. Dzakara smallahi 'alaiha am lam yadhkur, baik menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Allah. Artinya membaca bismillah atau tidak membaca bismillah hukumnya tetap sah. Yang penting syarat-syarat ya sembelihan sebagaimana tadi disebutkan sudah terpenuhi. Adapun baca bismillah itu hukumnya sah. Ini yang sebagian orang salah paham, katanya enggak baca bismillah tadi enggak sah. Ini sah hukumnya ya. Kalau baca bismillah lebih baik, lebih afdal. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang menyebut nama Allah itu hukumnya disunnahkan, dianjurkan. Yang penting jangan menyebut nama selain Allah, itu bisa hukumnya kufur. Menyembelih sesuatu kemudian menyebut nama seorang nabi atau menyebut nama ini, artinya bismi selain Allah, maka itu berarti sama saja musyrik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Nah, maksudnya begitu. Tapi kalau menyebut nama Nabi karena membaca sholawat untuk Nabi yang hukumnya sunnah, nggak masalah. Maksudnya ini kan sembelihan ini kita jadikan kurban ya, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kurbankan untuk melaksanakan perintah Allah ya. Dan kita menyembelih juga dengan ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan hewan yang kita sembelih. Ya, adapun kalau orang menyembelih kemudian menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala atas sembelihan itu, maka hukumnya jadinya apa?
hewannya haram dimakan, tidak, jadi halal, dan orangnya pun yang melakukannya itu bisa ya, merusak keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Yang mau bicara, yang mau khususnya yang mau barangkali mau korban ini, nah silakan. Satu kambing bisa buat korban satu keluarga, Ustaz. Nah, Kambing satu itu yang berkorban satu orang. Cuma kalau diniatkan pahalanya untuk keluarga nggak masalah. Tapi yang sahnya itu adalah satu kambing itu yang berkorban satu orang. Pahalanya boleh dibagi-bagi. Iya gitu. Itu maksudnya gitu. Kalau banyak orang patungan 10.000, 30 orang yang menyembelih kambing itu bukan kurban, jadinya apa? Sedekah. Patungan satu nyate bareng. barangkali ada mungkin sedikit mewakili bagi teman-teman yang insya Allah mau pada kurban tentang kriteria hewan kurban. Tadi di sini sudah jelas ada 4 perkara yang perlu diantisipasi. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan mungkin ya dari sebagian masyarakat yang terkait dengan kurban, khususnya secara umum tentang masalah di sini tidak disebutkan tentang masalah sumur yang patah ya. Ada ya tanduk yang patah. Di sini cuma ada telinga mata yang jereng, telinga yang sobek atau telinga yang bolong, atau sakit yang parah, atau apa namanya itu. Nah ini ada 2 yang umumnya terjadi di masyarakat untuk dipertanyakan seperti tadi. Tanduk yang patah, baik patah melalui adu ya, atau memang patah terpotong dengan sendirinya barangkali, atau yang kedua yang dikebiri itu kan umum ya, ada hewan kambing yang dikebiri. Nah, itu proses kebiri itu gimana? Itu gimana Ustaz? Kalau untuk tanduk itu menurut pendapat Imam Syafi'i tidak pengaruh. Karena tanduk itu nggak pengaruh ke daging, meskipun patah tidak berpengaruh ke daging. Berbeda dengan mata, pincang ke daging. Kan kalau kakinya pincang rebutan rumput kalah dengan yang kakinya lengkap sempurna, mau lari artinya ya kebagian rumput yang sisa, rumput yang second dulu yang udah kepotong. Adapun yang nggak bertanduk, masa kalau tanduk saja itu nggak pengaruh karena nggak pengaruh ke dagingnya. Bisa jadi hewan yang nggak punya tanduk tapi gemuk tuh. Jadi yang ini adalah cacat yang mempengaruhi sah tidaknya itu kurban adalah yang bisa mempengaruhi kualitas ini dagingnya. Ya, sehingga kalau tadi kan yang kurus saja, tadi yang tulangnya nggak ada sum-sum itu hukumnya juga tidak sah. Tapi kalau yang cacatnya itu hanya bagian-bagian yang tidak berpengaruh ke dagingnya, nanti kualitas dagingnya hukumnya tidak mempengaruhi tidak sahnya atau tidaknya hewan untuk kurban. Juga yang ini dikebiri itu karena dagingnya kan banyak gitu ya, hukumnya boleh dijadikan sebagai hewan kurban karena itu juga tidak pengaruh torpedo itu kalau hilang nggak pengaruh ke dagingnya. Dan kalau menurut ulama fikih itu torpedo nggak dimakan, ini nggak termasuk yang dimakan, bukan yang dituju untuk dimakan. Makanya Indonesia ini jangankan torpedo, kulit aja jadi kerupuk. Kalau nggak jadi kerupuk kulit, apalagi usus dicuci dijadikan keripik usus semuanya ya.
kakinya iga dia dipakai juga. Kalau di Arab udah daging sama tulang aja. Ya Indonesia apalagi ayam aja ngeceker kayak gitu masih dipakai. Indonesia nggak sisa lagi, cuma bulu doang mungkin yang nggak dipakai. Kalau ada kain pabrik wol juga dipakai itu bulunya, kain wol. Bikin sulap, oh iya itu. Kulitnya dijual di wol. Ekor nggak pengaruh ini pedang. Itu kemudian tadi ada perbedaan antara haji dengan kurban. Ini Kalau haji itu khusus orang yang melaksanakan haji, mereka disebut haji, membawa hewan kurban ke tanah haram untuk disembelih di sana dan dibagikan kepada orang fakir yang ada di tanah haram, itu disebut haji. khusus para fakir ini. Iya, dibagikan ke orang miskin. Kan ada kalau dalam masalah pembagian kan, kalau mas kurban kan boleh orang miskin, boleh orang kaya untuk hadiah. Kalau haji itu khusus untuk orang miskin yang ada di tanah haram. Kalau kurban kan boleh dimakan, yang berkurban boleh makan sepertiganya atau kurang dari itu. Yang penting ada sedikit itu sunnahnya ikut makan. Tadi sudah bagus. Kemudian masalah tadi kriteria daging, apa kriteria sesuatu hewan kurban yang itu secara umum bisa dimakan, atau memang seperti Indonesia tadi disebutkan kan khusus juga dimakan, ya kan? Bisa dimakan semua malah. Ya. Sedangkan di negara lain itu sudah tidak termasuk sesuatu yang memang diarah untuk dikonsumsi. Jadi seandainya di Indonesia pun mengikuti kriteria negara tersebut, bagaimana sih? Yang penting adalah dagingnya itu, daging tulang itu. Adapun selain dari itu kalau dimanfaatkan juga ya itu terserah ini. Tapi ukurannya itu adalah itu dibahas ulama dalam kitab fikih itu. Ini pun nggak termasuk yang orang bertujuan untuk makannya itu. Telinganya nggak tujuannya untuk dimakan. Makanya sebagian pendapat katanya mengatakan biasanya telinga pun nggak pengaruh, karena itu nggak pengaruh ke dagingnya. Kalau kaki